Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita akan mulai dulu dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah, dan juga kita baca salah satu surat pilihan awal daripada surat juz 29, yaitu surat Al-Mulk. الفاتحة بالقبول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به
إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Kaifa halukum? Insyaallah sehat semua ya. Yang belakang boleh merapat ke depan. Yuk, rapikan. Yuk, anti nyender klub kita ya. Enggak ada yang nyender buat santri enggak ada yang nyender. Insyaallah teman-teman. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih memilih kita untuk duduk beriktikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tiap detiknya kita duduk di masjid ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap detiknya dalam keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketulusan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi sarana penghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di niat iktikaf kita Allah juga mengizinkan kita untuk belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala di waktu antara maghrib dan isya. Kita membaca kalamullah, kita membaca Dzikr Rahman, kita membaca Syifa'un lil Mu'minin, kita membaca Rahmatun lil Mu'minin, yaitu Al-Quran. Alhamdulillah, satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada satu hadis yang barangkali akan menguatkan kita, membesarkan hati kita, membuat kita merasa beruntung sekali bisa duduk di masjid ini. Dalam riwayat begini, Muhammad SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ya, apa? Kelas 7 apa? Kelas 8 apa? Belum? Kelas 9? Kelas 10 ada yang apa? Bismillah, yuk kita hafalkan bareng-bareng. Man semuanya, man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Nah, siapa yang udah hafal angkat tangan, maju ke depan sini. Gazi, masya Allah, sini maju ke depan. Masya Allah, takbir, Allah, keren. Silakan ambil. Bismillah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Masya Allah, takbir buat Gazi. Allahu Akbar, Masya Allah. Besok kita harus bawa hadiah banyak-banyak ya, Insya Allah. Saya hari ini nggak bawa hadiah. Coba cek. Ntar Insya Allah next pertemuan. Siapa lagi yang hafal? Siapa lagi yang hafal hadisnya? Yuk kelas 7, sini maju, coba. Masya Allah. Siapa namanya nih? Siapa? Mahdi. Wah, kita kedatangan Imam Mahdi. Silakan Imam Mahdi. Masya Allah. Kamu kelas berapa? Pakai mic dong jawabnya. Kelas 7. Cita-citanya jadi apa Mahdi? Orang kaya. Wah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan Mahdi jadi orang kaya yang bermanfaat untuk umat. Semakin bertambah kekayaannya, semakin bermanfaat untuk umat. Boleh gak jadi orang kaya? Boleh jadi orang kaya, enggak apa-apa. Bukan harus, tapi enggak apa-apa. Jadi orang kaya enggak apa-apa. Tapi asal kekayaannya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang kalau jadi orang kaya tapi enggak dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayang banget. Kenapa? Karena hisabnya lama. Apa hisab? Nah, perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala lama. Jadi kalau mau jadi orang kaya boleh
asal harus kekayaannya bermanfaat untuk umat. Ya, semoga Mahdi jadi orang kaya yang bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mahdi. Yang tadi. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Alhamdulillah, masya Allah. Silakan duduk. Masya Allah. Mahdi Gozi. Ingetin ya, Mahdi Gozi. Insya Allah. Besok dikasih hadiah. Siapa lagi? Satu lagi deh. Silakan maju sini. Masya Allah. Bentar sini. Ayo. Langsung, boleh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Fiddin, masya Allah. Ahsan. Namanya siapa? Adit, masya Allah. Silakan Adit. Udah 3 aja lah. Lama nih. Wah, udah jam 18.50. Teman-teman, alhamdulillah, maka bersyukur semakin hari saat ilmu kita semakin bertambah, maka bertambah kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambah kebaikan pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat seseorang bertambah ilmunya, makin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin kuat dia keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lewatkan sehari pun, meskipun kalian dapat kesempatan minggu perpulangan, Sabtu, Minggu di rumah, jangan lewatkan sekalipun, sehari pun tanpa menambah ilmu kita. Karena sayang waktunya, tidak ada satu hari sementara kita tidak bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ilmu yang kita pelajari, kita pun akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap pengamalan daripada apa yang sudah kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, lan tazul qadam ibni Adam hatta yus'alu an khamsin. Enggak akan bergerak kaki seorang ibnu Adam, kaki seorang anak Adam, sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Yang pertama apa? An umrihi fima afnah. Dari umurnya untuk apa dia pergunakan. Apakah umurnya dia gunain untuk main Mobile Legend, atau main app, atau main PUBG kata Gazi, ya, atau main-main yang lain, ya. Apakah umurnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Main game boleh apa enggak? Boleh. Tapi ngajinya harus lebih banyak daripada main game, ya. An umrihi fima afna, umurnya untuk apa dia pergunakan. Wa an syababihi fima belah, dan masa mudanya untuk apa dia habiskan. Kenapa kok masa muda begitu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena saat kita muda, umur kalian segini nih, umur 14 sampai dengan nanti 35 tahun, mungkin batasnya sampai 40 tahun, itu masa muda adalah masa prima-primanya seseorang. Masa seseorang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara otak, secara fisik, ya. Beberapa diberi kekuatan secara finansial ketika dia masih muda. Maka akan ditanya, untuk apa kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ke kamu? Untuk apa wajah ganteng, Masya Allah, yang Allah kasih ke kamu? Untuk apa fisik yang kuat yang Allah kasih ke kamu?
Apakah fisik itu hanya kamu gunakan untuk rebah-rebahan, tidur-tiduran, ya, untuk santai-santai aja? Apakah untuk dipergunakan untuk berjuang membela kebenaran, melawan kezaliman, melawan kebatilan? Tidaklah sama, ya, enggak sama. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya untuk apa dia pergunakan? Kemudian dua pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan tentang harta. Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkan hartanya, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia pergunakan harta yang dia gunakan. Dari 5 pertanyaan tadi, 2 pertanyaannya adalah tentang harta. Dari mana dia ambil? Apakah dari sesuatu yang halal ataukah sesuatu yang haram? Apakah ada hak orang lain di situ? Apakah aman daripada hak orang lain? Apakah dia gosok? Apa itu gosok? Apa? Mengambil hak orang lain dengan kezaliman. Gosok. Bisa gosok itu sifatnya kecil, kayak pakai sendal orang nggak izin. Nah, siapa di sini yang suka pakai sendal orang nggak izin? Ayo. Pakai pulpen orang nggak izin. Hati-hati. Ada duit di kasur. Duit di kasur orang, wah duit nganggur nih, diambil, ditilam, dibuat beli es krim. Namanya zalim, mengambil harta bukan haknya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Mengambil harta bukan pada haknya. Saya mau cerita tentang satu orang pendai luar biasa, masya Allah, dakwahnya luar biasa hebat, dakwahnya luar biasa, masya Allah, berjuang dari pagi sampai malam ngajarin orang. Hidupnya dia wakafin untuk umat. Tapi saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tahu-tahu begitu mau masuk surga dia dialang. Wah, kata dia, "Kenapa kok saya ke alang mau masuk surga?" Oh iya. Karena waktu itu, waktu kamu pulang dari pengajian, kau masya Allah, emang kamu ngajar, masya Allah, kamu dakwah, kamu wakafkan waktu kamu untuk Allah. Tapi ada satu momen waktu kamu pulang pengajian, kamu lewatin satu pagar, kemudian kamu merasakan ada ganjalan di gigimu, kamu ambil bambu dari pagar orang untuk nusuk gigi kamu. Kamu belum minta izin dari orang yang punya pagar itu. Ya, mengerti nggak? Orang ini soleh, masya Allah. Cuman ada satu haknya orang lain, ngambil bambu. Zaman dulu kan pagarnya dari bambu. Ngambil bambu sebagian doang, sebagian kecil, buat nusuk gigi dia. Kealang dia masuk surga. Dia harus minta ridho dari orang yang punya pagar dulu, baru dia bisa masuk surga. Kalau minta ridhonya di dunia gampang, tinggal ngomong atau tinggal ganti, atau mungkin kalau kita ngomong pasti diikhlasin. Orang cuman satu duri doang, pas sesuatu yang nggak berharga bagi orang itu. Tapi kalau udah di akhirat, di mana orang akan memperdulikan bagaimana amal perbuatannya, semua orang yang punya kezaliman terhadap orang lain sungguh amat sangat merugi, karena akan mengurangi pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu kita tahu begitu besar pahala yang Allah kasih dan begitu pedih azab yang Allah berikan kepada orang-orang yang zalim. Baru satu lidi. Ya. Jangan sampai teman-teman, ini penyakit anak pesantren nih, jangan sampai ngambil hak orang lain. Semuanya dengerin. Penyakit anak pesantren apa? Halo. Apa? Jangan sampai ngambil hak orang
orang lain. Ya, jangan gosok make barang orang nggak izin. Hati-hati. Ada satu kisah lagi. Ya, mau cerita lagi? Ada satu orang di pasar, tangannya udah nggak ada, udah keamputasi. Di pasar dia teriak-teriak, dia dakwahin orang, wahai manusia, jangan kalian ngambil hak orang lain. Hati-hati, jangan sampai kamu ngambil hak orang lain. Dia ingetin lagi, dia ketemu orang, dia nasihatin orang, jangan sampai kamu ngambil hak orang lain. Lewat lagi, ketemu orang baru lagi, dia nasihatin lagi. Terus begitu yang dia lakukan. Sampai ada satu orang pengen ngajak ngobrol dia. Ya fulan, kenapa? Kok dari tadi kamu dakwahin orang supaya nggak ngambil hak orang lain? Iya, kata dia. Soalnya saya nggak mau apa yang terjadi pada diri saya terjadi pada orang lain. Emang apa yang terjadi pada diri kamu? Pada waktu itu saya lagi melewati satu tempat dan saya mendapati satu nelayan sedang membawa ikan yang sangat amat besar, begitu menggiurkan. Akhirnya kekuatan yang saya punya, saya ambil paksa itu ikan. Saya ambil paksa itu ikan, kemudian dengan kekuatan yang saya punya, saya ancam nelayan itu dan saya bawa pulang ikan saya. Ketika saya sampai rumah, saya ngebuka ikan itu, mengolah ikan itu, jadi saya ketusuk sama duri ikan. Begitu sakit, begitu sangat amat pedih. Semalaman saya nggak bisa tidur gara-gara jari saya ketusuk duri ikan tadi. Gara-gara luka yang timbul gara-gara jari saya ketusuk duri ikan tadi. Akhirnya besoknya saya pergi ke dokter, dokter bilang harus mengamputasi jarinya. Diamputasi itu jari. Ternyata duri ikan tadi mengandung virus. Sehingga kalau nggak segera diamputasi, virus itu akan menyebar. Udah diamputasi, masih sakit. Besoknya dia periksa lagi ke dokter. Ternyata virusnya sudah menyebar sampai pangkal lengan. Waduh. Akhirnya tangan pangkal lengannya harus diamputasi. Diamputasi, masih dia merasakan sakit terus sampai di titik dia harus kehilangan satu buah tangannya. Dia ingat-ingat lagi, dia renung-renung lagi, ya Allah ini penyakit kenapa? Kok cuman ketusuk duri, saya bisa kepotong tangannya. Dia ingat awal mula penyakitnya adalah ketusuk duri ikan yang dia ambil dari seorang penelayan yang dia zolimin. Akhirnya dia cari, ketemu nelayannya. Dia datengin. Kemudian si nelayan itu melihat sosok orang yang udah gak ada tangannya nangis. Ya Allah, fulan, kenapa kok kamu sampai kepotong tangannya? Oh, yang kepotong tangannya juga nangis berhadapan dengan dia. Ya Allah, maafkan aku telah mengambil sesuatu dengan zolim kepadamu. Kalau boleh tahu, kamu doa apa sama Allah sehingga Allah kasih azab saya sampai sebegini hebatnya. Kata orang yang dizolimin, ya Allah, sungguh saya sudah memaafkan kamu sekarang. Saya udah maafin kamu, saya udah ikhlasin. Ngelihat keadaan kamu sangat amat kasihan. Saya, waktu kamu ngambil ikan saya doa sama Allah. Ya Allah, Engkau telah beri kekuatan kepada seseorang dan seseorang menggunakan kekuatannya untuk menzolimiku, untuk mengambil celah dari kelemahanku, mengambil apa yang rezeki yang Engkau berikan kepadaku. Kata nelayan tadi, maka ya Allah, gunakanlah kekuatanmu untuk menunjukkan kebesaranmu kepada dia. Maka seketika itu pula dia menangis, dua orang ini menangis, saling memaafkan, dan orang yang tangannya udah gak ada tadi bertekad dia gak akan mengulangi kezolimannya sama sekali, dan dia bertekad ngingetin semua orang jangan sampai orang-orang lain mengalami hal seperti dirinya. Ya, maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalian hidup di asrama, kalian hidup berdampingan sama orang lain. Orang yang dari kecil dirawat
oleh ibunya dari keluarga yang berbeda. Masing-masing punya barang-barang pribadi masing-masing. Masing-masing punya privasi masing-masing. Ya, jangan sampai kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal kecil. Ya. Jaga betul-betul privasi orang, jaga betul-betul barang orang, jangan sampai kita memakan atau menggunakan barang orang lain tanpa izin. Begini Muhammad SAW bersabda, "Adz-zulmu dzulumatu yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Dan hati-hati ketika kita menzalimi orang lain, doa orang yang terzalimi itu tidak tertolak, tidak terhalang oleh langit. Sebaliknya, kalau kita dizalimi oleh orang lain, gunakan doa itu semaksimal mungkin untuk kebaikan diri kita. Sebagian ada yang bertanya, Ustadz, boleh enggak ketika kita dizalimi kita doa untuk mencelakakan orang lain? Daripada ketika kita dizalimi kita doa untuk nyelakain orang lain, lebih baik kita doa untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk pengampunan dosa kita sendiri. Gunakan sebaik-baik mungkin. Salasun la turaddu da'watuhum. 3 orang yang doanya tidak terhalang. Doa orang yang terzalimi, doa orang yang berpuasa saat berbuka, dan doa pemimpin yang adil. 3 orang ini enggak tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati terhadap harta yang kita makan, harta yang kita ambil akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi waktu Mahdi kita tanya cita-citanya apa? Katanya jadi orang kaya. Kita aminkan bersama-sama, kita doakan supaya kekayaannya mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai tidak, dia akan jadi pertanggungjawaban yang amat sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia ambil kalau sudah halal? Wa fima anfaqah. Belum selesai sampai di situ. Ketika ambilnya udah halal semua, berinfaknya juga harus halal semua. Ya, jangan sampai kita menginfakkan di jalan yang syarr, di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membeli satu produk, produknya mendukung satu kezaliman. Hati-hati. Ya. Yang terakhir, wa madza amila fima alima. Dan apa yang dia amalkan terhadap apa yang dia ketahui. Ya. Maka teman-teman sebelum tidur tanya 5 pertanyaan ini. Sebelum nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan 5 pertanyaan ini bahan muhasabah kita setiap hari. Umur kita untuk apa kita gunakan, masa muda kita untuk apa kita gunakan, harta kita sudahkah dia halal ketika kita mendapatkannya, sudahkah dia halal ketika kita mengeluarkannya, dan ilmu kita sudahkah kita amalkan satu persatu dari apa yang kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.